Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevi Lutari dengan NIM 2014040049 dari kelas Tadris Matematika B. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan 8 materi. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 8 materi, yaitu yang pertama, hubungan antara model, metode, pendekatan, strategi, taktik, dan teknik pembelajaran. Yang kedua, strategi belajar mengajar. Yang ketiga, aliran psikologi tingkah laku. Yang keempat, teori psikologi kognitif. Yang kelima, kemampuan dasar mengajar. Keenam, pendekatan konstruktivisme. Ketujuh, pendekatan pemecahan masalah matematika. Dan yang terakhir, yaitu pendekatan open-ended. Saya akan menjelaskan satu-satu materinya. Silakan disimak. Pertama, saya akan menjelaskan materi, yaitu hubungan antara model, metode, pendekatan, strategi, taktik, dan teknik pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk, apa sih hubungan antara model, metode, pendekatan, strategi, taktik, dan teknik pembelajaran itu? Akan lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu model, metode, pendekatan, strategi, taktik, dan teknik pembelajaran. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, pendekatan ini terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan ekspositori dan pendekatan inquiry. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar, sedangkan pendekatan inquiry memiliki kesamaan konsep dengan istilah lain seperti discovery, problem solving, dan reflective thinking. Nah, dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan kepada dalam strategi pembelajaran. Nah, apa sih strategi pembelajaran? Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit dan secara luas. Dalam pengertian sempit, bahwa istilah strategi itu sama dengan pengertian metode, yaitu sama-sama merupakan cara dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, strategi juga terbagi menjadi dua, yaitu pertama, exposition discovery learning, yang kedua, yaitu group individual learning. Selanjutnya, metode. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, metode terbagi menjadi beberapa, yaitu metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya teknik. Teknik dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Dan selanjutnya yaitu taktik. Taktik dalam pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Nah, yang selanjutnya model pembelajaran. Dalam
pembelajaran yaitu apabila pendekatan strategi, metode, teknik, dan taktik ini digabung menjadi satu, maka terbentuklah model pembelajaran. Nah, ini adalah merupakan diagram Venn hubungan antara pendekatan strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran dan model pembelajaran. Jadi, pendekatan strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik ini memiliki hubungan satu sama lainnya. Jika pendekatan tidak ada, maka strategi tidak ada juga, dan begitu seterusnya. Nah, hubungannya yaitu dengan adanya pendekatan strategi, metode, dan teknik, dan bahkan taktik ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran itu pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru, yaitu mulai dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajarannya. Dan itulah hubungan antara pendekatan strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu strategi belajar mengajar. Apa itu strategi belajar mengajar? Strategi belajar mengajar adalah berpikir dan memahami koherensi aspek komponen yang menyusun kegiatan sistem pendidikan dengan strategi tertentu. SPM juga disebut dengan model umum kegiatan antara guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang sudah dinyatakan. Nah, dalam strategi belajar mengajar ini ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian strategi belajar mengajar. Yang pertama dari Romis Zoski berpendapat bahwa SPM adalah pandangan umum dari serangkaian tindakan yang disesuaikan dengan perintah yang dipilih untuk metode pembelajaran. Yang kedua, ada pendapat dari Hamzah berpendapat SPM adalah elemen yang harus dipertimbangkan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu Sadiman berpendapat SBM adalah upaya terencana untuk memanipulasi sumber belajar sehingga proses pembelajaran berlangsung dalam diri siswa. Yang kedua, ada komponen strategi belajar mengajar. Apa saja yang termasuk dalam komponen strategi belajar mengajar? Yaitu ada beberapa komponen yang termasuk dalam strategi belajar mengajar ini, yaitu pertama, faktor administrasi dan keuangan, yang kedua, pengajaran media, yang ketiga, metode pengajaran, yang keempat, topik, yang kelima, peserta didik, yang keenam, guru, dan yang ketujuh, tujuan pendidikan. Jadi, ada 7 buah komponen strategi belajar mengajar. Selanjutnya, yang ketiga atau yang selanjutnya itu tujuan strategi belajar mengajar. Tujuan SPM ini sendiri ialah untuk mencapai perubahan perilaku atau kompetensi siswa setelah berpartisipasi dalam kegiatan belajar untuk mencapai perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, adapun tujuan lain dari strategi belajar mengajar ini, yaitu pertama, mempermudah guru untuk membuat penilaian. Yang kedua, membantu memudahkan guru dalam menentukan kegiatan belajar dan sarana belajar. Yang ketiga, dapat menyederhanakan pemilihan dan pengaturan bahan ajar untuk guru. Yang keempat, mempermudah siswa untuk mengkomunikasikan tujuan kegiatan belajar mengajar. Nah, itulah beberapa tujuan dari strategi belajar mengajar. Nah, selanjutnya ada macam-macam bentuk SPM. Di sini ada 4 macam bentuk strategi belajar mengajar. Yang pertama yaitu strategi presentasi tanya jawab, yaitu pada strategi ini siswa mempresentasikan sebuah materi dan
tanya jawab antara siswa dan guru, siswa dan siswa, dengan didampingi oleh guru tentunya. Yang kedua yaitu strategi penemuan. Yang ketiga, strategi kerja kelompok. Guru dapat membagi siswa dalam 5 kelompok dan dalam satu kelompok itu terdiri dari 3 atau sampai 4 orang. Nah, selanjutnya yaitu strategi diskusi. Nah, itu macam-macam bentuk SBM. Selanjutnya ada jenis SBM. Jenis strategi belajar mengajar ini dapat dibagi dalam beberapa bentuk interaksi. Yang pertama itu berdasarkan interaksi antara guru, berdasarkan pengaturan guru, berdasarkan pertimbangan pemrosesan pesan. Dan itulah penjelasan saya tentang strategi belajar mengajar. Selanjutnya kita akan masuk pada materi ketiga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga yaitu aliran psikologi tingkah laku. Pada aliran psikologi tingkah laku ini ada beberapa teori belajar yaitu teori Thorndike, teori Skinner, teori Ausubel, teori Gagne, teori Pavlov, teori Bandura, dan yang terakhir itu aliran latihan mental. Nah, sebelum kita masuk pada teori-teori belajar ini, akan lebih baik kita tahu apa itu aliran psikologi tingkah laku, apa itu teori belajar, dan apa itu tingkah laku. Nah, ada beberapa pendapat ahli tentang teori belajar dan tingkah laku ini. Pertama, menurut Riz Effendi, teori belajar ialah teori yang bercerita tentang kesiapan siswa untuk belajar sesuatu, atau uraian tentang kesiapan siswa untuk menerima sesuatu. Nah, yang kedua menurut Ribber Quick di sini berpendapat tentang tingkah laku. Tingkah laku menurut Ribber Quick ini adalah tindakan atau perilaku suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Dr. Sunario M. Kes juga berpendapat tingkah laku adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi mengajar atau teori mengajar berisi tentang petunjuk bagaimana semestinya mengajar siswa pada usia tertentu bila ia sudah siap belajar. Jadi, pada teori mengajar terdapat prosedur dan tujuan mengajar. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu teori belajar dan apa itu tingkah laku, selanjutnya kita akan masuk ke teori pertama yaitu teori Thorndike. Edward L. Thorndike mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus itu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, maupun tindakan. Nah, teori Thorndike ini juga disebut dengan koneksionisme. Dan ada beberapa dalil atau hukum yang dikemukakan Thorndike yang mengakibatkan munculnya stimulus dan respon ini. Yang pertama yaitu hukum akibat. Thorndike mengemukakan bahwa satu tindakan atau akan menimbulkan pengaruh bagi tindakan yang serupa. Kemudian selain itu, dengan banyaknya pengulangan akan sangat menentukan lamanya konsep diingat siswa. Semakin sering pengulangan dilakukan, akan semakin kuat konsep tertanam dalam ingatan siswa tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu hukum kesiapan. Hukum aliran. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu teori belajar dan apa itu tingkah laku, selanjutnya kita akan masuk ke teori pertama yaitu teori Thorndike. Edward L. Thorndike mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus itu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar,
yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, maupun tindakan. Nah, teori Thorndike ini juga disebut dengan koneksionisme. Dan ada beberapa dalil atau hukum yang dikemukakan Thorndike yang mengakibatkan munculnya stimulus dan respon ini. Yang pertama yaitu hukum akibat. Thorndike mengemukakan bahwa suatu tindakan atau akan menimbulkan pengaruh bagi tindakan yang serupa. Kemudian selain itu, dengan banyaknya pengulangan akan sangat menentukan lamanya konsep diingat siswa. Makin sering pengulangan dilakukan, akan semakin kuat konsep tertanam dalam ingatan siswa tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu hukum kesiapan. Hukum ini menerangkan bagaimana kesiapan seseorang siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Seorang siswa yang mempunyai kecenderungan untuk bertindak atau melakukan kegiatan tertentu dan kemudian dia benar melakukan kegiatan tersebut, maka tindakannya akan melahirkan kepuasan bagi dirinya. Namun sebaliknya, seorang siswa yang mempunyai kecenderungan untuk bertindak dan kemudian bertindak, sedangkan tindakannya itu mengakibatkan ketidakpuasan bagi dirinya, akan selalu menghindarkan dirinya dari tindakan-tindakan yang melahirkan ketidakpuasan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu hukum latihan. Pada hukum latihan, pada dasarnya mengungkapkan bahwa stimulus dan respon memiliki hubungan satu sama lain secara kuat. Jika proses pengulangan sering terjadi dan makin banyak kegiatan ini dilakukan, maka hubungannya yang akan terjadi akan bersifat otomatis. Sebagai contohnya, untuk mengajarkan konsep pemetaan pada siswa, guru menguji apakah siswa sudah benar-benar menguasai konsep pemetaan. Untuk itu, guru menanyakan apakah semua relasi yang diperlihatkannya itu termasuk pemetaan atau tidak. Jika tidak, siswa diminta untuk menjelaskan alasan atau sebab-sebab kriteria pemetaan tidak dipenuhi. Penguatan konsep lewat cara ini dilakukan dengan cara pengulangan. Nah, selanjutnya yaitu teori Skinner. Teori belajar menurut Skinner, Borchhus Frederick Skinner, menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Ganjaran dan penguatan di sini memiliki artian yang berbeda, yaitu ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif, sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Dan penguatan ini terbagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Contoh penguatan positif diantaranya adalah pujian yang diberikan kepada siswa, sikap guru yang menunjukkan rasa gembira pada saat siswa bisa menjawab dengan benar, yaitu dengan mengatakan sebuah pujian, itu bagus atau lainnya. Dan penguatan negatif contohnya yaitu memberikan respon yang tidak diharapkan atau tidak menunjang atau pada pelajaran tidak diulangi siswa. Penguatan negatif itu dapat berupa teguran, peringatan atau sanksi dari guru kepada siswa. Kemudian ada teori ketiga yaitu teori Ausubel. Menurut Ausubel, bahan pelajaran yang harus dipelajari haruslah bermakna. Artinya bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Dan Ausubel juga membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Yang keempat, teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh oleh siswa, yaitu objek langsung dan tak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Nah, menurut Gagne, belajar dapat dikelompokkan menjadi 8 tipe, yaitu pertama belajar isyarat, 2 stimulus respon, ketiga rangkaian gerak,
keempat rangkaian verbal, kelima membedakan, 6 pembentukan konsep, ketujuh pembentukan aturan, 8 pemecahan masalah. Itulah kedelapan belajar yang menurut Gagné. Selanjutnya yaitu teori Pavlov. Teori Pavlov ini juga dikenal dengan teori membiasakan. Pavlov terkenal dengan teori belajar klasiknya dan seorang penganut aliran tingkah laku atau behaviorisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa hasil belajar manusia itu didasarkan kepada pengamatan tingkah laku manusia yang terlihat melalui stimulus respon dan belajar syarat atau conditioning learning. Nah, Pavlov pernah melakukan penelitian terhadap seekor anjing, di mana Pavlov melihat setiap anjing itu melihat makanan, maka ia akan mengeluarkan air liur. Jadi di penelitian ini ada seekor anjing, kandang, dan bel. Nah, di sini Pavlov mengurung anjing tersebut. Namun setiap Pavlov memberi makan anjing tersebut, Pavlov membunyikan belnya. Dan dilihat bahwa anjing tersebut mengeluarkan air liurnya. Dan pada suatu saat Pavlov mencoba untuk tetap membunyikan belnya, namun tidak memberikan makanan terhadap anjing tersebut. Dan anjing itu pun tetap mengeluarkan air liurnya. Nah, dalam percobaan itu, makanan atau bunyi bel menjadi perangsang atau stimulus bagi keluarnya air liur anjing atau yang menimbulkan selera anjing untuk makan. Nah, konsep pembiasaan atau conditioning ini ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, itu seperti agar siswa mengerjakan soal PR, soal atau pekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya. Yang keenam yaitu teori Baruda atau teori yang meniru. Nah, meniru di sini bukan meniru yang mencontek, tapi meniru apa yang dilakukan oleh guru, terutama seperti tulisan guru yang baik, guru berbicara sopan santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswa akan menirunya. Jadi kita sebagai guru itu harus menjadi model yang profesional. Nah, pada teori terakhir itu aliran latihan mental. Aliran ini berkembang pada awal abad ke-20 yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri dari gumpalan-gumpalan otot. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan aliran latihan mental ini, yang pertama yaitu kelebihannya yaitu siswa menjadi rajin belajar, menjadikan siswa tidak mudah putus asa, dan ketiga mengingat materi yang lama. Sedangkan kelemahannya, jika siswa tidak kuat mengikuti pelajaran tersebut, maka ia akan putus asa dan malas belajar. Dan itulah teori-teorinya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Akan menjelaskan yang materi selanjutnya, yaitu materi keempat tentang teori psikologi kognitif. Langsung saja kita masuk ke teori pertamanya, yaitu teori Piaget. Jean Piaget menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skemata, yaitu kumpulan dari skema. Piaget mengemukakan bahwa ada 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu pertama, tahap sensori motor dimulai saat pada kita lahir sampai 1 tahun atau 2 tahun. Yang kedua ada tahap pra-operasional dimulai pada umur 2 atau 3 tahun sampai 7 atau 8 tahun. Yang ketiga, stadium operasional konkret dimulai dari umur 7 atau 8 tahun sampai 12 atau 14 tahun. Yang terakhir itu ada stadium operasional formal. Nah, teori yang kedua yaitu teori Brunner. Jerome Brunner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Ada 3 tahap proses belajar menurut teori Brunner ini. Yang pertama, tahap enaktif. Tahap
enaktif ini berupa aktivitas siswa untuk memahami lingkungan melalui pengalaman langsung suatu realitas. Yang kedua yaitu tahap ikonik yang berupa upaya siswa melihat dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga yaitu tahap simbolik. Tahap ini berupa pemahaman siswa terhadap gagasan-gagasan abstrak berupa teori, penafsiran, analisis, dan sebagainya terhadap realistis yang telah diamati atau dialami. Yang ketiga yaitu teori Gestalt. Tokoh aliran ini adalah John Dewey. Ia mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan intelektual siswa. Yang ketiga, mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Yang keempat yaitu teori Brownell. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Yang kelima ada teori Dines. Zoltan P. Dines adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Yang keenam teori Van Hiele. Teori ini menyinggung bagaimana teori belajar yang dikemukakan oleh ahli pendidikan, khusus dalam bidang geometri. Jadi, teori ini dikhususkan untuk teori belajar dalam bidang geometri. Van Hiele adalah seorang guru bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Van Hiele juga mengemukakan bahwa terdapat 5 tahap belajar anak dalam belajar geometri, yaitu pertama, tahap pengenalan. Nah, dalam tahap ini anak mulai belajar mengenai suatu bentuk geometri secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dari bentuk geometri yang dilihatnya itu. Yang kedua yaitu tahap analisis. Pada tahap ini anak sudah mulai mengenal sifat-sifat yang dimiliki benda geometri yang diamatinya. Yang ketiga yaitu ada tahap pengurutan. Pada tahap ini anak sudah mulai mampu melaksanakan penarikan kesimpulan yang kita kenal dengan sebutan berpikir deduktif. Tahap keempat yaitu tahap deduksi. Nah, pada tahap ini anak sudah mampu menarik kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Dan yang terakhir itu adalah tahap akurasi. Dalam tahap ini anak sudah mulai menyadari betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Dan itulah penjelasan saya tentang materi tentang teori psikologi kognitif. Selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu kemampuan dasar mengajar. Pengertian dasarnya yaitu keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkannya. Jadi, kemampuan dasar mengajar ini setiap guru harus bisa menguasainya walaupun dia mengajar di SMP, di SMA maupun di SD. Nah, selanjutnya ada pun macam-macam kemampuan dasar macam-macam keterampilan dasar mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam setting belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi sehingga perhatian serta sikap mental siswa dapat digiring atau siap serta involve pada persoalan atau kegiatan yang dilakukan. Sedangkan
keterampilan menutup pelajaran ialah usaha atau kegiatan guru untuk mengakhiri belajar mengajar. Yang kedua, keterampilan bertanya. Nah, pada keterampilan bertanya ini dapat memegang sebuah peranan penting, sebab pertanyaan yang tersusun baik dengan teknik pelontaran yang tepat maka akan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa, mengembangkan pola belajar siswa, kemudian dapat menuntut proses siswa dan memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Yang ketiga yaitu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan yaitu dalam teori belajar, motivasi, dan keterampilan mengajar, seorang guru perlu menguasai keterampilan memberikan penguatan, karena penguatan merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan penampilannya. Yang keempat yaitu keterampilan menjelaskan. Dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar atau pelatihan, menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan terencana secara sistematis. Jadi di sini menjelaskan di sini itu kita bisa dapat mengorganisasikan materi pelajaran dengan menjelaskannya secara sistematis. Kemudian keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang penggunaannya cukup sering diperlukan. Dan maksudnya di sini yaitu membimbing diskusi kelompok kecil. Belajar kelompok biasanya sangat sering digunakan atau sangat diperlukan oleh guru. Ciri-cirinya yaitu biasanya terdiri dari 3-4 orang peserta dalam satu kelompok, berlangsung dalam interaksi tatap muka, mempunyai tujuan yang dicapai dengan kerjasama antar anggota lainnya. 4. Berlangsung menurut proses sistematis. Jadi, belajar kelompok ini juga harus sistematis. Selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang serasi. Jadi, guru harus mempunyai keterampilan untuk mengelola kelas agar dapat mempertahankan kondisi kelas yang baik, yang optimal, agar proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik atau berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengajarkan kelompok kecil dan perorangan terjadi dalam konteks pengajaran klasikal. Di dalam kelas, seorang guru mungkin menghadapi banyak kelompok kecil, serta banyak siswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar secara berkelompok maupun perorangan. Jadi, guru juga bisa membuat suatu pembelajaran yaitu dengan cara kelompok maupun perorangan. Itulah penjelasan saya tentang kemampuan dasar mengajar. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ke-6. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ke-6 yaitu tentang pendekatan konstruktivisme. Belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Para ahli konstruktivitas setuju bahwa belajar matematika melibatkan manipulasi aktif dari pemaknaan, bukan hanya bilangan saja dan rumus-rumus saja. Nah, di sini ada pembagian beberapa tentang pendekatan konstruktivisme, yaitu pertama, pembelajaran konstruktivis dalam matematika. Beberapa ahli konstruktivis telah menguraikan indikator belajar mengajar berdasarkan konstruktivismenya. Seperti Confrey menyatakan bahwa sebagai seorang konstruktivis ketika saya mengajarkan matematika, saya tidak mengajarkan siswa tentang struktur matematika yang objeknya ada di dunia ini. Saya mengajar mereka bagaimana melihat dunia melalui sekumpulan lensa kuantitatif yang saya percaya akan menyediakan suatu cara yang powerful untuk
memahami dunia. Bagaimana merefleksikan lensa-lensa itu untuk menciptakan lensa-lensa yang lebih kuat, dan bagaimana mengapresiasi peranan dari lensa dalam memainkan pengembangan kultur mereka. Saya mencoba untuk mengajarkan mereka untuk mengembangkan satu alat intelektual, yaitu matematika. Hal ini mencerminkan bahwa matematika hanyalah sebagai alat untuk berpikir. Fokus utama belajar matematika adalah memberdayakan siswa untuk berpikir mengkonstruksi pengetahuan matematika yang pernah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Selanjutnya yaitu implementasinya dalam pembelajaran matematika. Perbedaan individu di kelas berimplikasi bahwa guru diisyaratkan untuk mempertimbangkan bagaimana menerapkan pembelajaran matematika agar dapat melayani secara cukup perbedaan-perbedaan individu siswa, karena siswa tidak ada yang sama, ya kan? Jadi selanjutnya, berkenan dengan perbedaan tersebut, Board of Studies menyatakan bahwa siswa akan mencapai prestasi belajar dalam kecepatan yang berbeda dan secara kualitatif dalam cara-cara yang berbeda. Nah, dengan demikian ada suatu perbedaan yang sangat berarti antara pembelajaran matematika menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan tradisional. Implikasi dari perbedaan-perbedaan di atas menjadikan posisi guru dalam pembelajaran matematika untuk bernegosiasi dengan siswa, bukan memberikan jawaban akhir yang telah jadi. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran, perlu diklarifikasikan seberapa bedakah antara asesmen dengan evaluasi. Yang termasuk di dalam evaluasi adalah kumpulan-kumpulan bukti secara sistematis untuk membantu membuat keputusan tentang yaitu siswa belajar, pengembangan materi, dan program. Selanjutnya yaitu posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan. Brady pada tahun 1985 menawarkan 5 model dan metode pembelajaran, yaitu pertama model eksposisi, model behavioristik, model kognitif, 4 model interaksional, model transaksional. Apabila kelima metode atau model-model di atas diletakkan pada garis minimum dari pendekatan yang berpusat kepada guru di satu sisi dan pendekatan yang berpusat pada siswa di sisi lain, maka kelimanya berada di antara titik-titik ekstrim ujung-ujungnya, adalah tidak sederhana untuk mengatakan bahwa suatu pendekatan lebih mudah daripada pendekatan lainnya. Dan itulah penjelasan saya tentang pendekatan konstruktivisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketujuh, yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting, karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian, siswa dimungkinkan dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. Dan pertama, masalah dan pemecahan masalah. Suatu masalah biasanya memuat situasi yang mendorong seseorang anak untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dilakukannya. Suatu soal dapat dipandang sebagai masalah merupakan hal yang sangat relatif. Suatu soal yang dianggap sebagai masalah bagi seseorang, bagi orang lain, mungkin hanya merupakan hal yang rutin belaka. Dengan demikian, guru perlu berhati-hati dalam menentukan soal yang disajikan sebagai pemecahan masalah. Yang kedua, cara mengajarkan pemecahan masalah. Untuk dapat mengajarkan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu pertama, waktu. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah sangatlah relatif. Upaya untuk mendorong siswa agar mampu memanfaatkan waktu yang disediakan dalam proses pemecahan suatu masalah merupakan hal yang harus atau perlu dikembangkan dari waktu ke waktu. Yang kedua, perencanaan. Aktivitas
pembelajaran waktu yang diperlukan harus direncanakan serta dikoordinasikan, sehingga siswa memiliki kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang ketiga, sumber. Karena buku matematika biasanya lebih banyak memuat masalah yang sifatnya rutin, maka guru harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan masalah-masalah lainnya sehingga dapat menambah koleksi soal pemecah masalah bagi kebutuhan pembelajaran. Yang keempat, teknologi. Teknologi, walaupun sebagian kalangan ada yang tidak setuju kalkulator digunakan di sekolah, akan tetapi dengan membatasi penggunaannya hanya pada hal-hal tertentu, hal tersebut perlu dipertimbangkan penggunaannya. Yang terakhir itu manajemen kelas. Jika kita bermaksud mengajarkan pemecahan masalah, maka beberapa setting kelas yang mungkin dikembangkan antara lain model klasikal. Selanjutnya itu strategi pemecahan masalah. Menurut Polya, ada 4 langkah dalam pemecahan masalah. Yang pertama, memahami masalah, merencanakan pemecahannya, menyelesaikan masalahnya, memeriksa kembali hasil. Adapun strategi lainnya yaitu membuat gambar. Strategi ini dapat membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah tersebut. Yang kedua, menemukan pola. Kegiatan matematika yang berkaitan dengan proses menemukan suatu pola dari sejumlah data yang diberikan dapat mulai dilakukan melalui sekumpulan gambar atau bilangan. Yang ketiga, yaitu dengan membuat tabel. Mengorganisasi data ke dalam sebuah tabel dapat membantu kita dalam mengungkapkan suatu pola tertentu serta dalam mengidentifikasi informasi yang tidak lengkap. Yang keempat, memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik. Yaitu strategi ini biasanya digunakan bersamaan dengan strategi mencari pola dan menggambar tabel. Yang kelima yaitu tebak dan periksa. Strategi menebak yang dimaksud di sini adalah menebak yang didasarkan pada alasan tertentu serta kehati-hatian. Yang selanjutnya yaitu strategi kerja mundur. Suatu masalah kadang-kadang disajikan dalam suatu cara sehingga yang diketahui itu sebenarnya merupakan hasil dari proses tertentu. Sedangkan komponen yang ditanyakan merupakan komponen yang seharusnya muncul lebih awal. Selanjutnya, menggunakan kalimat terbuka. Strategi ini juga termasuk sering diberikan dalam buku matematika sekolah dasar. Walaupun strategi ini termasuk sering digunakan, akan tetapi pada langkah awal anak seringkali mendapatkan kesulitan untuk menemukan atau menentukan kalimat terbuka. Selanjutnya, menyelesaikan masalah. Sebuah soal ada-kalanya sangat sulit untuk diselesaikan karena di dalamnya terkandung permasalahan yang cukup kompleks. Yang terakhir yaitu mengubah sudut pandang. Strategi ini seringkali digunakan setelah kita gagal untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategi lainnya. Selanjutnya, pentingnya pemeriksaan kembali hasil. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari pemecahan masalah dapat dilakukan setelah penyelesaian masalah selesai dilakukan. Memikirkan atau menelaah kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah. Jadi, saat kita mengasih soal ataupun jawaban kepada siswa, akan lebih baik kita menelaahnya kembali apakah itu masih sudah benar atau mungkin masih ada yang salah. Selanjutnya, metakognisi. Metakognisi adalah suatu kata yang berkaitan dengan apa yang dia ketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar dan bagaimana dia mengontrol serta menyesuaikan perilakunya. Itulah penjelasan saya tentang materi yang ke-7 ini. Selanjutnya kita akan masuk materi terakhir.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir atau materi yang ke-8, yaitu pendekatan open-ended. Pengertian pendekatan open-ended: problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar disebut problem open-ended atau problem terbuka. Maksudnya di sini yaitu biasanya ada beberapa soal yang cara menjawabnya itu ada beberapa cara. Namun dengan memakai semua cara itu isinya itu tetap benar. Jadi itu disebut dengan problem open-ended atau problem terbuka. Nah, selanjutnya orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Banyak kegiatan berpikir yang sulit terlepas dari matematika seperti memahami suatu konsep matematika, memecahkan permasalahan matematika, mengkonstruksi suatu ikon atau menyelesaikan permasalahan dan menerapkan matematika. Ada contoh kegiatan model matematika yang berawal dari dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia matematika. Adanya masalah dalam dunia nyata yang harus dipecahkan. Yang ketiga, mengkonstruksi problem. Sebenarnya tidak mudah mengembangkan problem open-ended yang tepat dan baik untuk siswa dan dengan beragam kemampuan ini. Nah, di Jepang ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasi problem tersebut. Di antaranya yaitu sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa. Sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun. Sajikan urutan bilangan atau tabel. Berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori. Berikan beberapa latihan yang serupa. Selanjutnya, mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem dengan baik, 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem itu ditampilkan di kelas. Yang pertama, apakah problem itu kaya dengan konsep matematika dan berharga? Apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih tinggi? Nah, itulah hal yang harus diperhatikan dulu sebelum ditampilkan di kelas. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan dari pendekatan open-ended ini. Keunggulannya yaitu siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Itulah keunggulan dari pendekatan open-ended. Adapun kelemahan atau kekurangan dari pendekatan open-ended ini yaitu membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi merasa ragu atau mencemaskan jawabannya. Keempat, mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan mereka yang dihadapi. Dan itulah penjelasan saya tentang pendekatan open